diperoleh citra yang telah dikonfirmasi sebagai bagian dari KRI Nanggala 402 meliputi kemudi vertikal belakang, jangkar, bagian luar badan tekan, kemudi selam timbul, bagian kapal yang lain termasuk baju keselamatan awak kapal MK11. KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur. Masyarakat Indonesia berduka atas tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan utara Bali. Status terbaru KRI Nanggala kini berada dalam patroli abadi. Istilah ini menggambarkan kondisi suatu kapal yang tidak kembali lagi. Sebuah patroli dimulai ketika kapal selam meninggalkan pelabuhan dan berakhir saat kapal berhasil kembali. Namun saat kapal selam tenggelam dan tidak berhasil pulang, maka patroli itu menjadi abadi. Hal itu ditandai dengan ditemukannya bagian kapal yang terbelah menjadi 3 di kedalaman 838 meter dari permukaan laut dan semua awak dinyatakan gugur. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto pun menyatakan bahwa semua awak KRI Nanggala 402 yang berjumlah 53 orang dipastikan gugur. Berdasarkan keterangan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, dari bukti-bukti otentik yang diperoleh pihaknya, dapat dinyatakan bahwa semua awak kapal KRI Nanggala telah gugur. Bukti-bukti otentik tersebut diperoleh dari citra yang telah dikonfirmasi sebagai bagian KRI Nanggala 402, meliputi kemudi vertikal belakang, jangkar, bagian luar badan tekan, kemudi selam timbul, bagian kapal yang lain termasuk baju keselamatan awak kapal NK11. Saat mengumumkan gugurnya seluruh awak kapal KRI Nanggala 402, Hadi sempat menunduk sejenak dan suaranya terhenti. Mata Hadi Cahyanto pun terlihat berkaca-kaca. Selanjutnya, Hadi selaku Panglima TNI menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya seluruh awak kapal KRI Nanggala 402. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana Yudo Margono menuturkan, KRI Nanggala 402 terbelah menjadi 3 bagian. Ia mengungkapkan kronologis ditemukannya 3 bagian KRI Nanggala di kedalaman 830 meter. 3 bagian kapal ini ditemukan di utara perairan Bali pada Minggu 25 April 2021 dini hari. Mulanya bagian kapal ini ditemukan oleh KRI Rigel dengan menggunakan alat multi-beam echo sounder. Melalui alat itu pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia Tengah berhasil melakukan kontak di bawah air di sekitar posisi tenggelamnya kapal selam. Untuk memastikannya kembali, maka diturunkan ROV milik kapal Singapura MV Swift Rescue pada pukul 7:37 waktu Indonesia Tengah. Lalu pada pukul 9:04 pagi waktu Indonesia Tengah, ROV Singapura mendapat visual di lokasi tempat tenggelamnya KRI Nanggala yang berjarak 1.500 yard arah selatan pada kedalaman 830 meter. Dari foto visual itu tampak KRI Nanggala 402 sudah menjadi 3 bagian. Laksamana Yudo Margono mengatakan analisis awal tenggelamnya KRI Nanggala 402 lebih pada faktor alam.
Dari sejumlah laporan awal, penyebab tenggelamnya kapal selam buatan Jerman ini juga bukan karena kesalahan manusia maupun blackout ataupun mati listrik. Yudo berkeyakinan tidak ada kelalaian manusia karena saat proses menyelam sudah melalui semua prosedur yang ada. Kemudian terdengar dari Sea Radar penjejak bahwa KRI Nanggala telah melaksanakan peran persiapan bertempur, menyelam dan juga sebagainya. Meski demikian, untuk memastikannya pihaknya perlu mengangkat badan kapal terlebih dahulu. Hal ini untuk mengetahui penyebab pasti tenggelamnya kapal tersebut. Kru KRI Nanggala 402 diketahui sempat berusaha selamatkan diri saat keadaan darurat sebelum kapal selam tersebut tenggelam di Laut Utara Bali. Berdasarkan temuan dari TNI, kru kapal diduga berusaha mengeluarkan baju keselamatan yang ada di dalam kotak khusus. Namun baju keselamatan tersebut diduga tidak sempat dipakai. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana Yudo Margono menjelaskan, escape suite MK11 atau baju keselamatan kapal selam menjadi barang yang ditemukan oleh ROV MV Swift Rescue dari Singapura. Escape suite MK11 tersebut biasanya disimpan di dalam kotak dan dikeluarkan dalam keadaan darurat. Dengan temuan ini, Kasal menduga bahwa kru kapal mengalami kedaruratan hingga berusaha untuk mengambil baju itu dari dalam kotak. Yudo menduga escape suite MK11 tersebut memang sempat dikeluarkan, tetapi belum sempat dipakai karena adanya kondisi darurat. Laksamana Yudo Margono juga mengatakan pihaknya akan segera melakukan evakuasi terhadap KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Bali. Kapal akan diangkat dari kedalaman 838 meter dengan bantuan dari Ismerlo. Ismerlo sendiri merupakan organisasi koordinasi internasional untuk penyelamatan kapal selam. Meski sudah ada tawaran dari Ismerlo untuk terlibat evakuasi, namun TNI Angkatan Laut akan berkoordinasi dahulu dengan pemerintah pusat. Yudo menuturkan karena ada permintaan dari keluarga awak kapal selam agar kapal dengan 53 awak yang gugur itu bisa diangkat. Saat menyelam juga diketahui lampu masih menyala semua, artinya tidak blackout. Ya. Nah, saat menyelam langsung hilang. Nah, ini yang nanti akan diinvestigasi tentunya setelah juga badan kapal bertekanan tadi kita bisa angkat. Setelah sempat hilang kontak di perairan utara Bali, Nanggala kini berada dalam patroli abadi. Berpacu dengan waktu dalam pencarian, hingga kini harus melepas para prajurit terbaik bangsa dalam keabadian. Pihak-pihak terkait masih berusaha lakukan pencarian dan evakuasi para korban. Turut berduka cita atas tragedi tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan.